Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Siskudes. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan mengenai penggunaan aplikasi Siskudes, sebuah sistem yang membantu pemerintahan desa dalam mengelola APBD secara tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam video ini, saya akan memandu Anda mulai dari cara login, pengisian menu, hingga proses penyusunan perubahan APBD. Semoga penjelasan ini dapat menjadi panduan yang mudah dipahami dan membantu kita dalam pelaksanaan keuangan desa. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yaitu yang pertama kita ke data entry, lalu perencanaan dan data umum dan RPJM desa. Nah, di sini kita akan mengisi data umum desa di soal dalam pemerintah desa Poli J. Nah, di sini kita akan tambah, lalu kita tulis nama kepala desanya yaitu Muhammad Arisona Ahmad, SEMAK. Kemudian kita mengisi pendidikannya yaitu diploma S1 dan jabatan kadesnya yaitu kepala desa. Lalu nomor RKPDes-nya yaitu 07. Lalu tanggal RKPDes-nya tanggal 30 September 2024. Lalu nama sekdesnya yaitu Rahmat Budianto dan jabatan sekdesnya yaitu sekretaris. Lalu nama kaur keuangannya yaitu Enik Wulandari, SEMAK. Lalu jabatan kaurnya yaitu bendahara desa atau kaur keuangan. Di sini NPWP-nya juga ditulis sesuai soal yang diberikan yaitu 3509211900169. 03 kali lalu 1. Dan selanjutnya ibu kota desa yaitu Desa Poli J golongan D, tergantung golongan atau tergantung soal yang diberikan. Lalu tipologi desanya itu persawahan dengan nomor perdesnya itu adalah 01 dengan tanggal 4 bulan Januari 2024 dengan pendidikan yaitu diploma S1 dan pendidikan yang Enik Wulandari ini juga diploma S1. Lalu statusnya yaitu mandiri. Lalu kita klik simpan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian data nama perangkat desa atau petunjuk pengoperasian. Jadi itu masuk ke menu data entry perencanaan dan data RPJM desa atau data umum desa. Di sini diisi dengan nama perangkat desanya yaitu yang pertama Agus Yudianto yaitu kasih pemerintahan. Lalu yang selanjutnya yaitu Sudarsono dengan jabatan kasih pelayanan. Lalu yaitu Muhammad Robi dengan jabatan kasih kesejahteraan. Lalu Subagio dengan jabatan KUR TU dan umum. Lalu Enik Wulandari dengan jabatan KAUR keuangan. Lalu selanjutnya Anindita Sari dengan jabatan KAUR perencanaan. Baik, lalu klik simpan. Lalu selanjutnya kita mengisi visi misi desa dengan klik visi misi desa, lalu kita klik tambah dan mengisi tahunnya yaitu tahun 2024 sampai 2031. Dengan uraian visinya yaitu
uraian visinya yaitu terwujudnya pemerintahan desa Polije yang adil, makmur, merdeka, dan sejahtera. Lalu mengisi nomor RPJMDes nomor 13 dan tanggalnya 30/6/2024. Lalu selanjutnya misi, yaitu kita klik misi dan lalu tambah dengan kode misi 1, dan misinya yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa. Lalu klik simpan dan kita klik 2 kali, dan di sini kita klik tambah dengan kode tujuan yaitu 01, dengan tujuannya yaitu tersedianya kesejahteraan dan penyediaan tunjangan pemerintah desa yang lancar. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik 2 kali yaitu mengisi sasaran dengan kode sasarannya yaitu 01, dan sasarannya yaitu tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik tambah untuk sasaran yang kedua yaitu kode sasaran 02, dan sasarannya yaitu tersedianya sarana dan prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa. Lalu kita klik simpan. Lalu yang ketiga yaitu tersedianya pelayanan kepada masyarakat desa yang memuaskan. Lalu kita klik simpan, dan begitu seterusnya mengisi sasaran atau mengisi misi, tujuan, dan sasarannya. Lalu selanjutnya kita mengisi RPJM desa, yaitu kita pilih menu perencanaan, data umum perencanaan, lalu RPJM desa. Lalu kemudian mengisi isian data simulasi sebagai berikut yang ada di soal masing-masing. Di sini kita klik bidang 1, lalu klik lagi yang bidang selanjutnya, lalu kita tambah dengan kode yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Klik pilih, lalu kita klik santrestanya yang tersedia aparatur desa yang siap melayani masyarakat. Lalu untuk lokasinya yaitu Desa Polije golongan D. Lalu untuk keluarannya yaitu terbayarnya siltap dan tunjangan kades. Lalu sasaran dan manfaatnya yaitu kepala desa. Pelaksanaannya kita isi 8 tahun, yaitu berarti kita centang tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pelaksanaan kegiatannya yaitu swakelola, yaitu kita simpan dan kita klik 2 kali dan kita klik tambah dengan tahun, mengisi tahun pertama. Lalu kita isi datanya sesuai simulasi atau latihan soalnya, yaitu lokasinya Desa Polije golongan D, volumenya itu 1, OB, dan sasaran prianya itu 1. Lalu pelaksananya itu kaur keuangan, yaitu sumber dananya ADD atau alokasi dana desa. Biayanya yaitu sebesar 57 juta dengan waktu 12 bulan.
Dan untuk tanggalnya dimulai dari 1 Januari 2024 dan selesainya 31 Desember 2024. Dengan pola kegiatannya itu sama swakelola juga. Dan di sini kita simpan. Lalu kita tambah lagi tahun kedua, yaitu lokasinya sama, Desa Polije, golongan D, volumenya 1, dengan keterangan OB dan sasaran prianya yaitu 1, dengan pelaksananya Kaur Keuangan, sumber dananya ADD atau alokasi dana desa dengan biaya 60 juta dengan waktu 12 bulan dan dimulai pada saat 1 Januari 2024 selesai pada 31 Desember 2025 dengan pola kegiatan yaitu swakelola. Lalu kita simpan dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu soal penganggaran, yaitu data entry penganggaran, isian data anggaran, pilih kegiatan. Tambahkan, pilih bidang 1 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pilih simpan, klik 2 kali, tambah, pilih subbidang penyelenggaraan belanja siltap tunjangan dan operasional pemerintah desa, simpan, klik 2 kali, tambahkan, pilih kegiatan yaitu hasil tetap tunjangan kepala desa dengan nama pelaksana yaitu Enik Wulandari, dengan volume keluaran yaitu 1 OB. Untuk pagu kegiatan awalnya yang 60 juta pada video diganti menjadi 57 juta. Setelah itu kita klik simpan. Lalu klik 2 kali dan klik tambah, lalu isi nama paketnya yaitu penghasilan tetap tunjangan kepala desa. Lalu klik tagging dan tambah, lalu pilih yang operasional pemerintah desa umum, klik pilih, simpan, lalu tutup. Lalu nilainya itu senilai 57 juta dengan pola kegiatan swakelola, target outputnya 1, dan satuannya pilih yang penghasilan tetap kepala desa atau OB. Lalu untuk sumber dananya yaitu ADD atau alokasi dana desa. Lalu untuk sifat kegiatannya yaitu non-fisik lainnya. Lokasi kegiatannya yaitu di Desa Polije, golongan D. Untuk PKTD-nya yaitu non-PKTD dan begitu seterusnya untuk mengerjakan kegiatan. Lalu selanjutnya yaitu mengisi pendapatan, yaitu klik tambah, lalu kodenya, lalu pilih yang pendapatan asli desa, klik 2 kali, lalu klik hasil BUMDes dan bagi hasil BUMDes, lalu klik simpan dan klik 2 kali, lalu klik tambah dengan uraian yaitu bagi hasil BUMDes mina utama. Dengan jumlah satuan yaitu 1 tahun, harga satuannya yaitu 15 juta, lalu klik simpan, lalu tambah lagi di bagian RAP, klik tambah, lalu kodenya yang pendapatan asli desa, lalu klik 2 kali, lalu klik dana desa, pilih dana desa, lalu klik simpan, klik 2 kali, lalu tambah uraiannya yaitu
bagi dropping dana desa. Lalu jumlah satuannya yaitu 1 tahun dengan harga satuannya yaitu 358.052.000. Lalu klik simpan. Lalu tambah lagi dengan kode pendapatan lain-lain, pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak, lalu pilih. Lalu klik simpan, klik 2 kali, lalu tambah dengan uraian yaitu bagi hasil pajak dan retribusi. Dengan jumlah satuan yaitu 1 tahun dan harga satuannya yaitu 61.600.000. Lalu klik simpan. Lalu tambah lagi kodenya pendapatan transfer, lalu alokasi dana desa, klik 2 kali, pilih, lalu simpan, lalu klik 2 kali, klik tambah, dan uraiannya yaitu alokasi dana desa dengan jumlah satuan yaitu 1 tahun dan harga satuannya yaitu 475.350. Klik simpan. Lalu klik tambah, kodenya yaitu pendapatan transfer, bantuan keuangan dari APBD provinsi, lalu klik simpan, klik 2 kali, lalu tambah dengan uraian yaitu bantuan keuangan provinsi dengan jumlah satuan yaitu 1 tahun dan harga satuannya yaitu 25 juta. Lalu klik simpan. Lalu tambah kembali dengan kode pendapatan transfer dan bantuan keuangan kabupaten atau kota, lalu pilih bantuan keuangan dari APBD, lalu klik 2 kali, klik tambah dengan uraian yaitu bantuan keuangan kabupaten atau kota. Dan jumlah satuannya yaitu 1 tahun dengan harga satuan yaitu 10 juta. Lalu klik simpan. Lalu tutup. Lalu selanjutnya yaitu pembiayaan 1, yaitu klik tambah, lalu kodenya yaitu penerimaan dan silpa tahun sebelumnya, klik 2 kali, lalu klik 2 kali lagi, lalu klik simpan, lalu klik 2 kali, tambah, uraiannya yaitu silpa dana desa atau DDS tahun 2024 di rekening kas desa. Dan jumlah satuannya yaitu 1 LS, harga satuannya yaitu 78.180.000. Lalu sumber dananya yaitu dana desa atau dropping APBN. Lalu klik simpan, lalu tambah yaitu uraiannya silpa alokasi dana desa atau ADD tahun 2024 kas di bendahara desa. Lalu jumlah satuannya yaitu 1 LS, harga satuannya yaitu 1.600.000. Untuk sumber dananya yaitu ADD atau alokasi dana desa. Lalu klik simpan. Lalu tambah di sini ada kesalahan nama, jadi kita ganti
silpa alokasi dana desa atau ADD tahun 2024 kas di bendahara. Lalu klik simpan, lalu tambah yang terakhir yaitu silpa bunga bank tahun 2024 di rekening kas desa. Dengan jumlah satuan yaitu 1 LS, harga satuannya 350.000, dengan sumber dana yaitu pendapatan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu pembiayaan 2, klik tambah yaitu kodenya pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal dan pilih, lalu simpan, klik 2 kali, tambah dengan uraian penyertaan modal BUMDesa Mina Utama atau ketahanan pangan desa. Dengan tagging yaitu potensi dan keunggulan desa. Lalu jumlah satuannya 1 LS dengan harga satuan 40 juta. Lalu sumber dananya yaitu dana desa. Lalu klik simpan. Lalu selanjutnya yaitu belanja kegiatan, yaitu dengan pilih bidang 1, bidang penyelenggara pemerintah desa, lalu kegiatannya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan, lalu pilih 2 kali, klik tambah, kodenya yaitu belanja pegawai, lalu pilih penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa, lalu klik simpan, klik 2 kali, lalu klik tambah dengan uraian yaitu penghasilan tetap kepala desa. Dengan jumlah satuan yaitu 12 bulan, dengan nominal yaitu 3.500.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya yaitu penganggaran RAK, yaitu klik data entry penganggaran dan anggaran kas, klik pendapatan, lalu di sini kita pilih dana desa, lalu ubah dengan nominal 3232 dengan nominal 214831200 di bulan Maret, lalu di bulan September 14.322.800. Lalu kita beri termin pada triwulan pertama senilai 60%, lalu triwulan ketiga 40%. Di sini salah, lalu kita ubah yang triwulan 3 menjadi 40. Lalu klik run. Hasil tadi itu penempatannya salah, lalu kita perbaiki. Yang bulan Januari kita pindah ke bulan Maret, yang di bulan Juli kita pindah ke September. Lalu klik simpan.
Lalu yang selanjutnya yaitu bagi hasil pajak dan retribusi kita ubah. Lalu kita isi bulan Mei senilai 30.800.000 dan di bulan September sama 30.800.000. Lalu klik simpan. Itu seterusnya mengikuti pada soal. Lalu kita lanjut ke bagian penatausahaan. Langkah pertama, kita klik data entry, lalu ke penatausahaan, selanjutnya ke penerimaan desa. Untuk pengisian silpa tahun lalu, kita klik terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan, kita isi tanggalnya, kita pilih, setelah itu kita isi uraiannya. Setelah itu kita simpan, kita tutup. Selanjutnya untuk pengisian penerimaan tunai kita klik 2 kali, kita tambahkan. Setelah itu kita isi tanggal buktinya 1 Desember 2025, kita pilih. Setelah itu kita isi uraiannya. Kita isi nama penyetornya, kita isi alamatnya, setelah itu kita simpan. Untuk pengisian nilai dan rincian kita klik 2 kali, kita pilih tambah, klik titik 3 di bagian KD rincian, lalu kita pilih bagi hasil BUMDes. Setelah itu kita isi nominalnya. Kita pilih simpan. Selanjutnya untuk bagian penerimaan bank kita klik 2 kali, lalu kita tambahkan, lalu isi tanggal buktinya, isi uraiannya, kita isikan nama penyetornya dan alamatnya. Karena ini penerimaan bank, jadi kita isi rekeningnya. Kita pilih, lalu kita simpan. Lalu untuk mengisi nominalnya kita klik 2 kali, kita pilih tambah, kita klik titik 3 di bagian rincian, lalu kita pilih alokasi dana desa. Setelah itu kita isi nominalnya. Kita pilih simpan. Selanjutnya di bagian penyetoran kita klik 2 kali, lalu kita tambah, kita isikan tanggalnya, lalu kita isikan uraiannya. Setelah itu kita pilih rekening, lalu kita simpan. Untuk mengisi nominalnya kita klik 2 kali, lalu kita pilih tambah, klik titik 3, kita klik yang bagi hasil BUMDes Mina Usaha, kita pilih, lalu kita simpan. Selanjutnya kita ke pengisian panjar kegiatan, kita pilih yang data entry, penatausahaan, setelah itu pilih yang SPP kegiatan, pilih yang panjar kegiatan, lalu kita tambahkan, lalu isikan tanggalnya, isikan juga uraiannya,
Setelah itu, nama penerima panjarnya kita isikan juga. Karena kita menggunakan tunai, jadi kita tidak perlu mengisi kode bank, nomor rekening bank, dan juga nama banknya. Setelah itu simpan, lalu klik dua, lalu kita klik 2 kali, tambah, klik titik 3, pilih yang penyediaan operasional pemerintah desa, pilih yang nomor 1. Setelah itu kita pilih yang barang belanja cetak dan penggandaan, kita pilih. Untuk nilainya kita isikan misalnya 20.000. Setelah itu simpan, lalu tambah lagi, kita klik titik 3, pilih yang penyediaan operasional, lalu pilih yang belanja barang konsumsi. Untuk nilainya kita isikan 30.000. Setelah itu simpan, kita kembali lagi ke SPP untuk mengubah statusnya dari draft ke final. Setelah kita finalkan, lalu simpan dan keluar. Setelah itu kita akan melakukan pengambilan hmm, karena tadi itu menggunakan tunai. Jadi kita ke data entry, penatausahaan, lalu ke mutasi kas, kita pilih yang pengambilan, lalu tambahkan, isikan juga tanggal buktinya dan juga keterangannya. Untuk nominalnya karena tadi 50.000, jadi kita isikan 50.000. Lalu simpan. Setelah itu keluar, lalu ke data entry, penatausahaan, kita akan melakukan pencairan SPP. Kita ke SPP belum cair, lalu klik 2 kali, lalu tambahkan, isikan tanggalnya. Karena pembayarannya menggunakan tunai, jadi tidak perlu ada nama banknya. Setelah itu simpan. Setelah pencairan SPP keluar, lalu ke data entry lagi, penatausahaan. Setelah itu ke SPJ kegiatan, pilih yang SPJ Panjar Kegiatan. Kita pilih yang tadi sudah kita isi, lalu tambahkan untuk tanggalnya, kita isikan, dan juga uraiannya juga kita isikan. Lalu simpan, kita klik 2 kali, tambah, kita pilih, lalu simpan, kita klik 2 kali untuk mengisi bukti kwitansinya, tambah, isikan tanggal buktinya juga. Untuk uraiannya, untuk nilainya kita pilih 15.000. Untuk nama penerimanya kita isikan. Karena tadi pembayarannya menggunakan tunai, jadi kita tidak perlu mengisikan rekening dan nama banknya. Setelah itu simpan. Karena tidak ada potongan, jadi kita tidak perlu mengisi itu. Setelah itu kita tambahkan, kita mengisi yang barang konsumsi. Setelah itu pilih,
lalu simpan. Setelah itu kita isikan bukti kwitansinya. Untuk nilainya, setelah itu simpan. Karena di sini ada sisa uangnya, kita akan melakukan pengembalian. Klik data entry, penatausahaan, lalu ke pengembalian, lalu pilih yang belanja. Kita tambahkan untuk tanggalnya, kita sesuaikan. Untuk jumlah penyetornya, lalu simpan, klik 2 kali, tambah, kita pilih yang operasional pemerintah desa. Karena tadi sisanya itu di barang cetak dan penggandaan, kita pilih yang barang cetak dan penggandaan. Setelah itu kita isikan nilainya, tadi 5.000. Setelah itu simpan. Selanjutnya, untuk pengisian SPP definitif, kita klik data entry, lalu klik penatausahaan. Setelah itu pilih yang SPP kegiatan, lalu pilih yang SPP definitif, lalu tambah, isikan tanggal dan uraiannya. Lalu simpan, klik 2 kali, tambah, isikan juga rincian. Pilih yang penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, lalu klik 2 kali, pilih yang penghasilan tetap kepala desa. Setelah itu simpan, klik 2 kali, tambah, isikan juga tanggal buktinya dan juga uraiannya, nominalnya juga. Setelah itu isi nama penerimanya. Karena di sini sudah ada, jadi tinggal pilih saja. Setelah itu simpan. Setelah itu simpan. Lalu kita finalkan dulu statusnya. Untuk sebelum ke pencairan, kita finalkan dulu statusnya. Untuk ke pencairan, kita ke data entry, penatausahaan. Setelah itu pencairan SPP, pilih yang SPP belum cair, klik 2 kali, tambah, isikan tanggalnya sesuai yang sudah diisi tadi di SPP definitif, pilih pembayarannya menggunakan bank, dan juga pilih nama banknya. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita ke pengisian SPP pembiayaan. Kita klik data entry, lalu ke penatausahaan. Setelah itu ke SPP kegiatan, pilih yang SPP pembiayaan, lalu tambah, isikan tanggal SPP-nya, lalu pilih. Setelah itu isikan uraiannya. Lalu disimpan. Setelah itu klik 2 kali, kita tambah, isikan rinciannya, kita pilih. Setelah itu simpan. Lalu klik 2 kali,
lalu tambah isi tanggal bukti, setelah itu isi uraiannya, setelah itu isi nominalnya, pilih tagging. Untuk penerimanya kita isikan, lalu pilih, lalu isi alamatnya, setelah itu simpan. Untuk sebelum kita ke pencairan, kita finalkan dulu, kita ubah statusnya dulu dari draft ke final, lalu simpan. Setelah itu keluar. Untuk pencairan kita ke data entry, penatausahaan, setelah itu pencairan SPP. Kita pilih yang SPP belum cair, lalu klik 2 kali, kita tambah, pilih tanggalnya, lalu kita pilih pembayarannya yang bank, isikan nama banknya, setelah itu simpan. Selanjutnya untuk penyetoran pajak, kita ke data entry, kita ke penatausahaan, kita klik yang penyetoran pajak, kita klik 2 kali, kita pilih tambah. Untuk metode bayarnya kita pilih tunai, untuk tanggal buktinya kita pilih sesuai dengan pembayaran pajaknya. Untuk kode rinciannya pilih yang sesuai dengan yang sudah tertulis, pilih. Setelah itu untuk kode mapnya kita pilih yang kode 910, pemungutan oleh bendaharawan. Setelah itu keterangannya untuk namanya kita pilih setelah itu kita simpan, kita klik 2 kali, kita pilih tambah. Untuk nilainya akan muncul sendiri, kita klik yang tanda warna hijau ini, kita pilih, lalu kita simpan. Selanjutnya yaitu kita ke penyetoran bunga bank. Pertama-tama kita ke data entry, kita ke penatausahaan, setelah itu kita ke mutasi kas, kita pilih yang pendapatan bunga, kita tambahkan, kita pilih tanggal buktinya terlebih dahulu, setelah itu kita pilih banknya, kita pilih kode rinciannya, setelah itu kita isikan keterangannya, kita isi nominalnya, setelah itu kita simpan. Untuk pengisian administrasi bank dan pajak bunga bank, kita ke data entry, lalu ke penatausahaan, setelah itu ke mutasi kas, kita pilih yang admin bunga dan pajak, admin bank dan pajak bunga. Setelah itu kita tambahkan, kita isikan tanggal buktinya terlebih dahulu, setelah itu kita pilih banknya, kita pilih kode rincian yang paling atas, setelah itu kita isikan keterangannya, kita isikan nominalnya,
lalu kita simpan. Untuk yang pajak bunga bank kita tambahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita isikan tanggalnya, kita pilih banknya. Untuk kode rinciannya kita pilih yang paling bawah. Setelah itu kita isikan keterangannya. Lalu kita isikan nominalnya. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita akan melakukan penguncian data APBDes. Kita pilih data entry, lalu penganggaran, pilih yang posting APB desa, pilih desa, kita klik 2 kali. Setelah itu pilih yang kunci postingan, kita akan ubah, lalu kita checklist bagian kunci data. Setelah itu kita simpan, pilih iya, setelah itu kita tutup. Setelah semua kegiatan di APBDes awal selesai dilaksanakan, maka atas sisa penghematan dana yang ada atau terjadi perubahan pergeseran kegiatan, maka dilakukan membuat APBDes perubahan. Langkah-langkahnya yaitu klik data entry, perencanaan, lalu pilih yang data umum dan RPJM desa, pilih yang data umum desa. Setelah itu ubah status APBDes dari awal ke PAK. Setelah itu simpan. Jadi untuk langkah selanjutnya, karena ada perubahan pendapatan, kita akan merubah pendapatannya. Langkah pertama ke data entry, lalu ke penganggaran, setelah itu isian data anggaran, lalu ke pendapatan. Karena berubahnya di bagian bantuan keuangan, kita klik 2 kali. Setelah itu kita ubah di harga satuannya, lalu simpan. Setelah itu tutup. Untuk melakukan penyusunan perubahan APBDes, pertama kita ke data entry dulu, lalu ke penganggaran, lalu ke isian data anggaran. Kita pilih yang belanja. Ini yang belanja awal, pilih bidangnya, pilih kegiatannya. Setelah itu klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Jadi untuk merubah anggarannya, kita klik ubah, lalu jumlah satuannya kita nolkan. Setelah itu simpan, dan hasilnya akan minus di sini karena kita akan melakukan perubahan anggaran. Setelah itu pilih lagi, lalu ubah lagi, jumlah satuannya menjadi 0. Setelah itu simpan, dan seterusnya. Setelah semua anggaran sudah dirubah jumlah satuannya, hasilnya akan seperti ini, minus semua. Setelah itu kita akan setelah sudah melakukan perubahan anggaran di belanja awal tadi, kita akan melakukan penambahan kegiatan karena adanya perubahan. Pertama, klik data entry, lalu klik perencanaan. Setelah itu pilih data umum dan RPJM desa. Setelah itu pilih yang RPJM desa, lalu sesuaikan bidangnya, klik 2 kali.
lalu klik 2 kali juga. Setelah itu di bagian kegiatan klik tambah terlebih dahulu. Setelah itu isikan kode kegiatan, sasrentra, lokasi, kelurahan, sasaran, manfaat, dan juga tahun pelaksanaannya. Setelah semua sudah terisi, lalu klik simpan. Setelah itu klik 2 kali kegiatan yang sudah kita isikan tadi. Setelah itu klik tambah terlebih dahulu, lalu isikan semua rencana kegiatan sesuai dengan perubahannya, rinciannya. Setelah itu, setelah semua sudah terisi, klik simpan. Setelah tadi kita sudah mengisi kegiatannya, sekarang kita akan mengisi belanja perubahannya. Langkah pertama, klik data entry, lalu penganggaran, pilih yang isian data anggaran, setelah itu pilih belanja, lalu pilih bidangnya pelaksanaan pembangunan desa, klik 2 kali, lalu pilih yang kegiatan yang sudah kita isikan tadi, pembangunan rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jembatan milik desa. Klik 2 kali, setelah itu paketnya klik 2 kali, lalu klik tambah. Setelah itu setelah klik tambah, isikan kodenya dan nama rekeningnya akan terisi otomatis. Setelah itu simpan, lalu klik 2 kali RAB yang sudah kita isi barusan, lalu setelah itu klik tambah. Setelah itu isikan uraiannya, misal sewa alat kering kecil. Lalu isikan juga jumlah satuannya dan harga satuannya. Setelah itu simpan. Setelah semua sudah terisi, hasilnya akan seperti ini.